Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Anton Energi. Kali ini kita akan membahas bagaimana udara berlebih XSR dapat meningkatkan kinerja pembakaran. Silakan diikuti video ini hingga selesai sehingga bisa paham dengan baik. Video ini dibuat untuk menjawab beberapa pertanyaan, baik itu melalui kolom chat yang ada di YouTube dan DM ke saya langsung gitu ya. Pada proses pembakaran, contoh adalah pembakaran gas metana yang ada di gas alam gitu ya. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Yang kemungkinan yang terjadi yang pertama adalah perfect combustion gitu ya. Ini terjadi apabila semua bahan bakar terbakar sempurna dan udara yang disuplai sesuai dengan stoikiometrisnya, sehingga di gas buang tidak ditemukan adanya oksigen. Kondisi ini sangat sulit dicapai, bahkan mungkin tidak bisa tercapai gitu ya, meskipun itu menggunakan bahan bakar gas gitu ya. Kemudian kondisi kedua yaitu dengan menyuplai udara berlebih atau sering kita sebut dengan XSR. Kita namakan kondisi ini adalah complete combustion, sehingga di gas buang akan ditemukan oksigen. Inilah yang sering dilakukan gitu ya, pada proses pembakaran gitu ya. Kondisi ketiga adalah kekurangan udara, bahkan di dalam hal ini adalah tidak bertemunya sempurna antara bahan bakar sama udara, sehingga pada gas buang ditemukan gas CO, yaitu gas yang tidak mengalami pembakaran sempurna menjadi CO2. Contoh di sini adalah gambaran reaksinya. Kalau perfect combustion, gitu, pembakaran sempurna, gitu, bahwa gas metan disuplai atau dibakar dengan menggunakan oksigen yang ada di udara akan menghasilkan gas CO2. Gitu ya. Tetapi pada kondisi pembakaran yang gas berlebih, jadi jumlah udara dalam hal ini oksigen yang disuplai itu berlebih, maka di gas buang akan ditemukan oksigen gitu ya. Kondisi yang terakhir tadi di gambaran yang ini yaitu pembakaran yang tidak komplit, bahwa di sini karena kekurangan oksigen salah satunya, sehingga ditemukan di gas buang adanya gas CO. Jadi pentingnya kita mengidentifikasi kinerja dari proses pembakaran melalui gas buang, yaitu baik jumlah gas CO2 dan gas CO serta CO2. Jadi O2, CO2 dan CO adalah parameter-parameter untuk mengindikasikan bagaimana kinerja pembakaran di dalam suatu unit pembakaran seperti furnace ataukah itu boiler. Hal yang sama kalau kita lihat di dalam proses pembakaran bahan bakar lain, contoh bahan bakar batu bara. Dia akan mengalami juga khususnya adalah dua kondisi ini. Kalau pembakaran batu bara lebih sulit lagi terjadinya pembakaran sempurna karena dia fasenya adalah fase padat gitu ya. Kemudian kalau dia XSR maka ditemukan yaitu di sini adalah udara berlebih. Kita contohkan batu bara adalah bahan bakar padat dan kita ambil salah satu unsurnya di situ yaitu unsur karbon. Sehingga sebenarnya unsur karbonnya hanya diperlukan 1 mol, tetapi pada kondisi XSR kita bisa lebihkan. Dalam hal ini contohnya adalah 2 mol. Sehingga keluaran di gas buang akan ditemukan gas oksigen gitu ya. Pada kasus lain yaitu incomplete combustion bisa didapatkan unburned carbon. Dalam hal ini ada karbon yang tidak terbakar gitu ya. Itu biasanya kalau di pembangkit itu bisa kita cek di abunya, baik itu di bottom ash maupun di fly ash. Dalam hal ini bisa kita lihat pentingnya pembakaran komplit gitu ya. Jadi semua bahan bakar terbakar itu dengan memberikan udara berlebih. Bila kita lihat di grafik ini gitu ya, ini adalah grafik hubungan antara jumlah udara yang disuplai terhadap komposisi gas di dalam gas buang gitu ya. Kalau kita lihat di sebelah kiri ini adalah kondisi yang kurang udaranya. Kalau yang sebelah kanan adalah berlebih udaranya.
Nah, pada kondisi ini kita bisa katakan kondisi yang excess fuel gitu ya. Nah, dalam suatu bahan bakar, contohnya adalah bahan bakar gas alam, dalam hal ini adalah metan. Apabila kita suplai oksigennya tepat di posisi stoichiometri, maka akan dihasilkan gas CO2. Apabila kurang jumlah oksigen yang disuplai, maka akan dihasilkan gas CO. Ini kita bisa lihat di sini. Jadi pada saat karena posisi kiri adalah kondisi yang kurang udara, gitu ya, maka akan terbentuk gas CO. Makin mendekati stoichiometri, maka jumlah CO yang terbentuk itu semakin kecil, bahkan hilang pada posisi stoichiometris. Tetapi jumlah CO2 akan semakin meningkat. Seiring dengan peningkatan itu pada posisi stoichiometris dia akan puncaknya, gitu ya. Dan dia akan turun komposisinya karena adanya udara yang berlebih di sini gitu ya. Dalam hal ini adalah dicek dari gas O2-nya. Maka perlu area di mana pembakaran dapat sempurna atau dalam arti pembakaran dapat komplit gitu ya. Yang kita lihat dengan maksimum combustion efisiensi dibuat seperti area ini gitu ya. Jadi area tertentu untuk bahan bakar tertentu jelas seperti bahan bakar gas dia sekitar 1-2% O2. Bahan bakar cair 2-4. Bahkan bahan bakar padat bisa sampai 4-6% O2 di gas buang gitu ya. Nah, gimana hubungannya dengan efisiensi gitu ya? Jadi kalau tadi saya katakan di sini excess fuel, gitu ya, di sebelah kiri excess fuel, di sini adalah excess air. Jumlah bahan bakar akan menurun sesuai dengan jumlah udara yang tersedia. CO nanti akan turun gitu ya. Nah, ini efisiensi akan mengikuti gitu ya. Jadi pada saat tertentu dia naik karena apa? Jumlah bahan bakarnya akan makin terbakar dan ini akan turun gitu ya. Nah, pada posisi tertentu di sini highest efisiensi di sini pada kondisi excess air tertentu gitu ya. Tergantung dengan bahan bakarnya seperti yang saya katakan tadi. Bahan bakar gas karena dia satu fase dengan udara dalam hal ini oksigen, maka dia cukup 1-2% O2 di gas buang berlebihnya gitu ya. Kalau bahan bakar cair bisa 2-4 gitu ya. Optimumnya gitu. Nah, kemudian kalau bahan bakar padat bahkan bisa 4-6% gitu. Karena dia berbeda jauh fasenya padat sama gas gitu. Batu bara dengan udara gitu ya. Nah, jadi kita perlu bagaimana mencari titik optimumnya di sini gitu ya. Nah, dalam hal ini untuk mencari efisiensi energinya dalam arti efisiensi pembakaran di proses di suatu alat, katakanlah di furnace gitu ya, atau alat pembakaran lain boiler, kita perlu melihat neraca massa dan neraca energinya gitu ya. Bahwa di dalam suatu unit pembakaran akan ada bahan bakar, akan ada udara gitu ya. Nah, di sini jumlah bahan bakarnya tertentu, laju alirnya dan bahan bakar pada kondisi tertentu dalam hal ini bisa temperatur dan tekanan gitu ya. Dan dia akan memberikan nilai kalor bahan bakar tentu gitu ya. Nah, kemudian udara juga sama, ada massa udara tertentu bisa sampai XXR seperti yang saya bilang tadi. Ini bisa dihitung dengan kondisi reaksinya, temperatur udara dan terjadi pembakaran di dalam sini. Dan pembakaran ini akan diserap panasnya yang kita namakan panas termanfaatkan, kius, dan ada juga panas yang hilang. Panas yang hilang itu bisa melewati radiasi dan konveksi dan akhirnya kemudian lewat dinding-dinding daripada suatu unit pembakaran gitu ya. Dan juga ada yang kebawa ke gas buang gitu ya. Dalam laju alir tertentu, energi tertentu, laju alir tertentu dan temperaturnya. Ini bisa dihitung gitu ya. Jadi kondisi gas buang sangat dipengaruhi oleh laju alir bahan bakar dan udara. Dalam hal ini sering kita sebut dengan air fuel ratio gitu ya. Nah, kita akan kembalikan semuanya kemana? Ke neraca massa, bahwa ada massa masuk sistem sama dengan massa keluar sistem. Dan juga di sini ada neraca energinya. Energi masuk sistem sama dengan energi keluar sistem. Kalau neraca massa jelas mudah. Massa masuk yaitu bahan bakar tambah udara sama dengan massa gas buang. Nah, untuk neraca energi ini agak sedikit kompleks gitu ya. Nah, di sini ada neraca energi pembakaran, energi masuk sistem sama dengan energi keluar sistem. Energi masuk sistem ada 3.
selain dari bahan bakar dan udara, dia ada QC, yaitu energi pembakaran gitu ya. Dan kemudian yang keluar seperti tadi ada kilos, kius, dan flue gas. Nah, persamaannya seperti ini, MCPDT gitu ya. Dan kita untuk QC sama dengan nilai kalau pembakarannya HV dikalikan dengan laju alir bahan bakar gitu ya. Nah, dari sini neraca energi ini kita akan tahu berapa temperatur flue gasnya gitu. Pada saat kalau misalnya kilos sama kiusnya tidak, katakanlah tidak dimanfaatkan gitu ya, dan tidak ada yang hilang energinya, kita namakan TFG ini adalah temperatur adiabatik, yaitu temperatur tertinggi yang dimiliki oleh suatu bahan bakar apabila terbakar dengan kondisi tidak ada yang hilang dan tidak dimanfaatkan gitu ya. Nah, ini kasus supaya bisa lebih paham, saya pakai paling gampang adalah pembangkit listrik tenaga uap dengan bahan bakar gas alam, komposisinya nanti bisa kita lihat, untuk membangkitkan listrik dengan beban 100 MW. Bahan bakar masuk dengan temperatur 30 derajat Celcius dan udara masuk dengan 30 derajat Celcius. Saya pakai kondisi-kondisi yang sederhana gitu ya, meskipun nanti udara bisa dipanaskan dengan air preheater gitu ya. Nah, itu nanti pembahasan berikutnya. Nah, efisiensi termal pembangkit sebesar 30% gitu ya. Nah, bagaimana pengaruh SSR serta temperatur gas buang terhadap efisiensi pembakaran? Kita gunakan neraca energi serta neraca massa gitu ya. Nah, ini komposisi gas alamnya dalam persen volume. Metannya sekitar 83,4, etannya 3,05, propannya 2,85, butannya 1,34, pentannya 0,4, heksannya 0,44, CO2 4,88 dan N2 3,64 gitu ya. Nah, ini yang teratas yaitu 6 teratas ini adalah energi, 2 terbawah ini adalah tidak mengandung energi. Jadi kita mengupayakan yang 2 terbawah ini kecil gitu ya. Kalau bisa di bawah 5% gitu ya. Sehingga nanti kandungan energinya akan meningkat. Nah, dalam komposisi gas alam seperti ini, nilai kalornya, gross calorie value atau HHV, itu sama dengan 45.560 kilojoule per kilogram. Gitu ya. Nah, kemudian ini nanti kita buat reaksi-reaksi stoichiometrisnya gitu ya. Reaksi pembakaran. Bahwa CH4 kalau dibakar butuh 2 mol O2. Jadi 1 mol CH4 butuh 2 mol O2 gitu ya. Terus dibuat seperti ini, dia menghasilkan CO2 dan uap air gitu ya. Nah, kasus yang terakhir kita buat sama semua. Kalau misalnya dia C6H14, dia butuh 9,5 O2, menghasilkan 6 CO2 dan 7 H2O. Jadi semua ini kita hitung kebutuhan oksigennya gitu ya. Kebutuhan oksigen untuk 6 reaksi ini. Nah, ini adalah gambaran untuk tampilannya saat setelah dihitung gitu ya. Kita patok di sini 120 derajat Celcius gitu ya. Nah, tentu nanti daya serapnya akan berbeda gitu ya. Di sini ekses udara pembakarannya 0%, 30% adalah efisiensi termal. Nah, kita lihat di sini adalah laju alir bahan bakarnya 26339 dan ini adalah jalur udara. Ini pada kondisi ekses udara 0% gitu ya. Nah, ini 0% di sini gitu ya. Nah, kita lihat di sini untuk kasus yang berikutnya, maka apa yang terjadi? Kalau kita jumlah masukkan udara berlebih, maka di sini gas buang akan lebih besar sehingga daya serapnya oleh air untuk menjadi superheated steam ini akan semakin mengecil. Sehingga kita harus lakukan suplai bahan bakar berlebih lagi. Itulah pola operasi yang selama ini terjadi gitu ya. Maka kita harus kendalikan ekses airnya gitu ya. Kita lihat di sini, nah ini bahan laju alir udaranya besar, laju alir gas buangnya besar karena jumlah udara yang berlebih. Sehingga daya serapnya juga seperti itu. Daya serap oleh ini berkurang gitu ya. Nah, kita lihat nanti di tampilan hubungan antara gas buang SSR terhadap efisiensi pembakaran gitu ya di situ. Nah, ini tabelnya, saya buatkan tabel dari perhitungan. Kita bisa lakukan dari perhitungan neraca massa, neraca energi gitu ya.
Ini adalah XSR dari 0 sampai 50%. Saya gunakan tadi untuk bahan bakar gas alam. Ini dikonversikan, kita cek di gas buangnya dari neraca massa kita akan tahu persen ekses O2 gitu ya. Sehingga ini menjadi indikasi bahwa kinerja daripada sistem pembakaran seperti apa. Jadi kalau kita punya boiler, kita cek gas buangnya ternyata oksigennya tidak sesuai dengan perhitungan ini, itu gap itu kita harus analisa lebih lanjut gitu ya. Apakah itu karena kesalahan instrumentasi ataukah ada proses lain gitu ya. Dalam arti mungkin ada udara infiltrasi ke dalam gitu ya. Sehingga udaranya kelihatannya sangat tinggi sekali gitu ya. Nah, atau dalam hal ini adalah komposisi bahan bakar yang tidak sesuai gitu ya. Jadi kita bisa tarik mundur gitu ya. Jadi dari kondisi gas buang kita tarik mundur. Nah, untuk kasus perhitungan ini saya buat XSR-nya 0 sampai 50%. Dan ini setara dengan ekses oksigen seperti ini. Katakanlah kalau 30% itu setara dengan 5,6% ekses O2 di gas buang. Kalau ini adalah suplainya, ini di pengecekannya gitu ya, di gas buangnya. Nah, ini bisa kita lihat untuk beberapa kasus, yaitu temperatur gas buang, temperaturnya berapa? Saya variasikan dari 120 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. Sehingga akan bisa kita hitung berapa efisiensi pembakarannya gitu ya. Contoh kasus yang pertama, SSR-nya 0% dengan temperatur yang rendah di gas buang. Ini akan memberikan efisiensi pembakaran yang paling baik, paling tinggi. Di sini adalah 86,1% gitu ya. Dengan kenaikan XSR yaitu dari 0, 5, 10, 15 20, 25 sampai 50 akan menurunkan efisiensi pembakaran. Dari 86,1 kalau kita tingkatkan terus udara masuk ke dalam sistem pembakaran akan turun ini. Hingga mencapai titik tertentu, katakanlah di sini perhitungannya adalah 84,6% gitu ya. Hal yang sama apabila temperatur gas buangnya makin tinggi gitu ya. Berarti ada energi yang tidak termanfaatkan di situ gitu ya. Jadi kalau misalnya kita katakan di 120 derajat untuk optimumnya untuk gas katakanlah 10 atau 2,2%, 85,8. Apabila kita gas buang kita katakanlah 240 derajat, Anda bisa lihat perbedaannya cukup besar. Jadi kalau kita punya gas buang di mana temperaturnya masih tinggi, oksigennya masih tinggi, maka kita bisa turunkan gitu ya, dengan pola operasi tertentu jelasnya. Anda bisa lihat gapnya 85,6 di sini gitu ya. Sampai di sini katakanlah sampai 240 masih kita cek, oh temperaturnya 240 di gas buang. Ini memberikan nilai 78,5. Ini selisihnya bisa kita lihat 7% gitu ya. 7%, besar sekali gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau dibuat grafik seperti ini gitu ya. Jadi kita bisa buatkan grafik sehingga kita bisa grafik ini menjadi indikasi pola operasi kita gitu ya. Gitu ya. Nah, kita kalau pola operasi persen XSR di sini, temperatur gas buang ini berarti efisiensi kita seperti apa gitu ya. Efisiensi pembakaran gitu. Makin kecil efisiensi pembakaran, maka jumlah energi yang harus kita masukkan akan harus lebih banyak lagi untuk mencapai titik temperatur tertentu dan jumlah daya serap tertentu gitu ya. Nah, ini kan kerugian gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengendalikan temperatur gas buang serta XSR-nya gitu ya. Saya berikan contoh satu kasus saja. Yaitu bagaimana dari dua kondisi operasi pada PLTU gas alam 100 MW. 100 MW dengan nilai kalor gas alam sedemikian 45.560 kJ per kilogram. 1 tahun adalah identik dengan 31.536.000 detik dan saya pakai harga gas alamnya $8 per MMBTU. Ini mungkin angka yang moderat gitu ya, atau mungkin bisa lebih tinggi dari ini, silakan saya pakai ini dulu. Kurs $1 15.000. Ada dua kondisi. Kondisi pertama adalah efisiensi termalnya 30%. Di sini biaya bahan bakarnya untuk pembelian gas alam itu 1.195.677.000.000 gitu ya, rupiah per tahun.
untuk kondisi 2, saya mencoba mencari cara dan kemudian katakanlah dapat efisiensi termal naik 1%. Naik 1%, apakah itu dengan mengendalikan temperatur gas buang ataukah mengendalikan SSR gitu ya. Hanya 31% itu biaya pembelian gasnya turun 1,157 miliar gitu ya. Nah, ini bisa di saving dari tuning aja gitu. Tuning dapat 38 miliar gitu ya. Nah, ini potensi gitu ya. Maka untuk mengetahui potensi-potensi ini perlu seorang auditor energi gitu ya. Jadi tempat kerja Bapak Ibu semuanya perlu dilakukan audit energi untuk mendapatkan potensi-potensi penghematan, termasuk potensi penghematan di alat-alat pembakaran gitu ya. Dengan demikian kita bisa mendapatkan nantinya penghematan, dan penghematan ini bisa kita lihat apakah no cost, low cost, medium cost, bahkan high cost gitu. Kalau high cost maka ada kajian studi kelayakan secara komprehensif gitu ya di situnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Silakan di-share video ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semuanya, dan jangan lupa subscribe gitu dan notifikasi supaya akan mendapatkan video-video terbaru dari Anton Energi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.